Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mail the Explorer dan kali ini saya akan membahas try out tes kemampuan dasar rekrutmen BUMN 2024. Link pengerjaan try out seperti biasa saya letakkan di deskripsi video ini dan langsung saja kita mulai ke pengerjaan soal-soalnya. Soal nomor 1 kita diminta untuk mentransformasi bentuk ini dengan aturan 1 dan 3. Aturan 1 ini yang paling atas bisa kita lihat dicerminkan ya. Dan nomor 3 adalah aturannya menghapus bagian kanannya si gambar. Kita diuntungkan karena gambar yang ditanyakan itu posisinya sama dengan yang dicontohkan. Jadi kalau kita harus mentransformasi ke rule 1, maka bentuk ini posisinya akan sama dengan bentuk ini. Untuk nomor 3, itu dihapus bagian kanannya. Jadi bentuk seperti ini, nanti bagian kanannya itu hilang. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Jadi, yang tadinya seperti ini, dicerminkan akan seperti ini utuh tadinya, terus bagian kanannya hilang. Jadi, nomor 1, C. Nomor 2, aturannya adalah 3 dan 2. Gambarnya seperti ini, untuk nomor 3 dihilangkan bagian kanannya, jadi tinggal segitiga yang depan. Kemudian aturan nomor 2 diputar ke kanan, digeser 90 derajat. Sama halnya dengan ini yang tadinya hilang, tinggal segitiga yang sebelah kiri, terus diputar 90 derajat sehingga ujungnya itu yang tadinya di kiri menjadi di atas. Jawabannya adalah D. Nomor 3, gambarnya silang. Rulesnya 3 dan 1. Untuk 3 itu dihapus bagian gambar sebelah kiri dan untuk 1 ditambahkan bingkai kotak. Gambar silang yang tadinya utuh seperti ini karena dapat transformasi nomor 3, bagian kirinya hilang, terus nomor 1 dikasih bingkai. Jadi jawabannya adalah E. Bagian kirinya hilang, tinggal bagian kanan, kemudian dikasih bingkai. Nomor 4, aturan nomor 2 diputar 90 derajat ke kiri. Jadi yang tadinya ujungnya menghadap ke atas, jadi ke kiri. Aturan nomor 5, gambar yang di bagian dalam itu tetap. Ini kotak, ini persegi. Kemudian gambar yang di luar, ini yang tadinya segitiga, jadi segi 4. Jadi ada penambahan 1 segi. Pertama kita ke nomor 2. Diputar ke kiri 90 derajat. Yang ujungnya tadinya ke atas, jadi di kiri. Aturan nomor 5, seginya nambah 1. Ini seginya 4, berarti nambah 1 jadi segi 5. Sehingga yang paling benar adalah A. Soal nomor 5, pilih salah satu dari A, B, C, D, atau E yang salah atau tidak sesuai sehingga mengakibatkan barisan bilangan berikut tidak membentuk deret. Ini A, B, C, D, E. Di sebelah kiri deret A, B, C, D, E ada 56, 55, dan 50. 56 ke 55 itu min 1, 55 ke 50 itu min 5. Kemudian di sebelah kanannya A, B, C, D, E kita punya 32, 31 dan 26. 32 ke 31 min 1, 31 ke 26 min 5. Jadi terbentuk pola min 1 min 5. Kemudian kita tuliskan deret ABCD-nya 49, 44, 42, 38 dan 37. 49 ke 44 min 5, 44 ke 42 itu min 2, 42 ke 38 min 4, dan 38 ke 37 min 1. Di sini kelihatan baik 49, 44 maupun 38 ke 37 itu udah sesuai min 1 dengan min 5. Artinya 42 ini yang jadi angka yang salah. Dia harusnya kita ganti menjadi 43. Karena 44 ke 43 itu nanti min 1, pakai pola yang min 1. Nah, 43 ke 38 itu jadi min. Sehingga jawabannya adalah C, itu 42. Nomor 6, kita punya 7, 21, dan 11 di sebelah kiri deret A, B, C, D, E. 7 ke 21 itu plus 14. 21 ke 11 itu min 10. 14 itu 2 kali 7. 10 itu 2 dikalikan dengan min 5. Lanjut ke deret sebelah kanannya deret A, B, C, D, E ada 23, 29, dan 27. 23 ke 29 itu plus 6. 29 ke 27 itu min 2. Plus 6 itu 2 dikali 3, min 2 itu 2 dikalikan dengan min 1. Di sini terlihat bahwa penambahan atau pengurangan dari setiap bilangan di sebuah deret itu adalah perkalian 2. Sekarang kita tulis yang ditanyakan ada 23, 15,
25, 19, dan 24. 23 ke 15 itu min 8, 15 ke 25 itu plus 10, 25 ke 19 min 6, dan 19 ke 24 itu plus 5. Min 8 itu 2 dikalikan dengan min 4, 10 itu 2 dikali 5, min 6 itu 2 dikalikan dengan min 3, dan plus 5 itu 2 dikali dengan 2,5. Di sini beda sendiri dia, karena yang sudah disediakan di deret kanan maupun kiri itu selalu dengan bilangan yang bukan desimal, sehingga dapat kita jawab bahwa nomor 6 yang salah itu 24. Jawabannya E. Soal nomor 7, Messi dan Ronaldo tinggal berdua saja di sebuah rumah. Semalam telah terjadi pencurian di rumah Messi dan Ronaldo. Berikut ini adalah kronologi kejadian pencurian di rumah Messi dan Ronaldo. 1. Messi sampai di rumah pukul 18.00, membuka pintu dan kembali menguncinya. 2. Ronaldo sempat di rumah sekitar 1,5 jam setelah Messi, membuka pintu sendiri dengan duplikat. 3. Ketika Messi dan Ronaldo makan malam sambil menonton TV bersama di ruang tamu, terdengar suara pot bunga yang pecah. 4. Messi pergi ke halaman depan dan melihat pecahan pot bunga yang berserakan. 5. Ketika Messi sedang menyapu pecahan pot dan Ronaldo mencuci piring, terdengar suara langkah kaki dari loteng. 6. Messi dan Ronaldo kembali berkumpul di ruang tamu dan baru menyadari bahwa ponsel serta dompet mereka sudah tidak ada. Simpulannya, sebelum kejadian, Messi berada di dalam rumah sendirian dengan kondisi pintu terkunci. Ini kalau kita lihat runtutan ceritanya di nomor 3 dijelaskan bahwa ketika Messi dan Ronaldo makan malam sambil menonton TV bersama di ruang tamu, terdengar suara pot bunga yang pecah. Artinya Messi nggak sendirian karena di dalam rumah itu udah sama Ronaldo. Jadi jawabannya adalah C. Simpulan adalah salah. Nomor 8, simpulan Messi dan Ronaldo masing-masing memegang setidaknya satu kunci untuk membuka rumah. Di nomor 1 dijelaskan Messi sampai pukul 18.00 membuka pintu dan kembali menguncinya, artinya Messi punya kunci setidaknya satu. Kemudian nomor 2, Ronaldo juga membuka pintu sendiri dengan duplikat, artinya Ronaldo juga punya kunci juga, setidaknya ada satu. Sehingga jawabannya adalah B, simpulan adalah benar. Nomor 9, satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lain adalah ada helm, sabuk, spion, bensin, motor. Dari A sampai D, kita lihat ini adalah peralatan pendukung ketika seseorang berkendara. Sementara E ini adalah alat atau kendaraannya. Jadi jawabannya E. Nomor 10, satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lain adalah, ini juga jelas E ya, karena A sampai D itu berhubungannya dengan pakaian. Sementara E ini kan bawahan, rok. Nomor 11, 0,875 dibagi 1/4 sama dengan 0,875 dibagi 1/4 itu sama dengan 5/4. 5/4 ini dihitung dari 1 dikali 4 itu 4, 4 tambah 1, 5. Bawahnya tetap per 4. Kemudian kalau pembagian terhadap pecahan itu bisa dikerjakan dengan mengalihkan, tapi penyebu dan pembilangnya ditukar posisi. Jadi yang tadinya ini bagi jadi kali, 5/4-nya diubah jadi 4/5. Sama dengan 0,875 dibagi 5 itu 0,175, 0,175 dikali 4 itu 0,7. Sehingga jawabannya adalah B. Nomor 12, tulang dihubungkan oleh ligamen, jadi otot dihubungkan oleh tendon. D. Nomor 13. Rian melakukan perjalanan dari kota A ke kota B menggunakan sepeda motor. Ia berangkat pukul 4 pagi. Di 100 km awal, Rian mengendari motornya dengan kecepatan 50 km per jam. Kemudian melakukan makan dan istirahat selama 45 menit. Kemudian 1,5 jam berikutnya setelah selesai istirahat, ia mengendari motornya dengan kecepatan 80 km per jam. Diketahui jarak kota A ke B adalah 350 km. Berapakah kecepatan rata-rata Rian mengendari motornya? Ikut dihitung juga istirahat dan makan. Menurut saya soal ini agak bias, karena di pertanyaan tidak dijelaskan apakah kecepatan rata-rata ini dihitung dari A hingga ke titik setelah dia menempuh 1,5 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Itu skenario 1. Atau skenario kedua, yaitu kecepatan rata-rata dari kota A ke kota B. Sementara untuk skenario 1, saya sudah mencoba menjawab, itu nggak ada di pilihan jawab. Kemudian untuk menggunakan skenario 2, datanya juga tidak cukup, karena 1,5 jam ini dengan kecepatan 80 km per jam ternyata nggak sampai ke
kota B. Dan ternyata soal nomor 13 ini berulang ke soal 35, tetapi datanya lebih lengkap. Ini ada data tambahan. Jika selanjutnya Rian mengendari motornya dengan kecepatan 65 km per jam, nah ini data yang tidak disebutkan di nomor 13. Jadi untuk menjawab nomor 13, itu skenario yang kita pakai adalah kecepatan rata-rata dari kota A ke kota B dengan data tambahan yang ada di soal nomor 35. Jadi sebelum ke nomor 13, saya akan coba jawab nomor 35 terlebih dahulu. Saya akan buat timelinenya satu-satu. Ini adalah titik Rian berangkat di kota A, jamnya 4 pagi ya, 04.00. Kemudian menempuh jarak 100 km. 100 km ini dia tempuh dengan kecepatan 50 km per jam. Kecepatan 50 km per jam artinya dalam 1 jam dia mampu menempuh 50 km. Sehingga 100 km maka waktunya 2 jam. Ini kalau menggunakan logika ya. Kalau menggunakan rumus ya tinggal bagi aja. Waktu itu T sama dengan S per V. 100 dibagi 50 itu 2 jam. Jam 4 berangkat. Kemudian 2 jam perjalanan pakai 50 km per jam, berarti di sini jam 4 ditambah 2 jam, jam 6. Kita simbolkan misalnya ini adalah titik C-nya. Kemudian melakukan makan dan istirahat selama 45 menit. Karena dia makan dan istirahat, artinya dia tidak bergerak kan. Tidak bergerak ini berarti kan sama aja dia tidak menempuh jarak berapapun gitu. Jadi kita simbolkan titik-titik aja. Selama 45 menit, simbol titiknya kita coba pakai D. Dia sampai di titik C itu jam 6. Terus istirahat 45 menit, berarti di sini 06.45. Kemudian 1,5 jam berikutnya setelah selesai istirahat, ia mengendari motornya dengan kecepatan 80 km per jam. Ini dia berkendara lagi, misalnya kita pakai titiknya E. 80 km per jam, ini untuk kecepatan yang pakai Rian, waktunya 1,5 jam. 6.45 itu start dari D, terus waktu yang diperlukan 1,5 jam. Jadi 6.45 ditambah 1 jam setengah itu 08.15. Selanjutnya Rian mengendari motor dengan kecepatan 65 km per jam. Di sini 65 km per jam. Nah di sini kita kan nggak tahu jaraknya itu berapa. Kita ambil dulu mundur ke D dan E. 80 km per jam, waktunya 1,5 jam, maka jaraknya itu S V kali T. 80 dikali 1,5 sama dengan 120 km. Dari A ke E itu 100 ditambah 120 itu 220 km. Ini jarak A ke E. Nah, jarak A ke B itu 350. Jadi E ke B itu 350 dikurangi 220, tinggal 130 km. Baru kita hitung waktu. Waktu itu S dibagi V. Jadi 130 itu S-nya, V-nya itu 65 sama dengan 2 jam. 08.15 itu start dari E, menempuh jarak 2 jam berarti di 10.15. Jawabannya adalah B. Itu untuk nomor 35. Kemudian kita balik ke nomor 13. Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Skenario yang dipakai adalah kecepatan rata-rata dari A ke B. Kecepatan rata-rata simbolnya V bar, itu delta X dibagi delta T. Delta X-nya jarak total yaitu 350. Terus total waktu itu ada 2 jam, itu A sampai C. Terus waktu istirahat itu 45 menit. 45 menit kita jadikan jam, itu 0,75. Ditambah dari D ke E itu 1,5. Terakhir dari E ke B itu 2 jam. Ini hasilnya 56 km per jam. Jawabannya B. Sekarang ke nomor 14. Jika luas sebuah segitiga sama sisi dengan tinggi 10 cm adalah 90 cm persegi, berapakah keliling segitiga tersebut? Sama sisi artinya semua sisinya memiliki panjang yang sama ya. Tingginya 10 cm, jadi di sini tinggi segitiganya itu 10 cm, luasnya 90 cm persegi. Rumus luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Jadi luasnya 90, ini setengah, alasnya kita nggak tahu, tingginya itu 10. Maka dengan demikian kita bisa cari tahu alasnya itu 90 kali 2 dibagi 10. Hasilnya adalah 18 cm. Kemudian untuk keliling dari segitiga itu jumlah semua sisinya. Nah, karena sisinya itu sama semua ya, ini alasnya 18 cm, artinya ini juga 18, ini juga 18. Jadi tinggal kita kalikan 3 dikali 18 sama dengan 54 cm. Jawabannya adalah A. Nomor 15, picisan
adalah simbol dari kondisi tak bernilai. Jadi berlian adalah simbol dari kekayaan. Nomor 16, jika W, X, Y, Z adalah 4 bilangan, mana di antara yang berikut ini tidak sama dengan W dikalikan dalam kurung X ditambah Y ditambah Z. Ini adalah sifat distributif perkalian. Jadi kalau ada W, kemudian dikalikan X ditambah Y ditambah Z, artinya W dikalikan X ditambah W dikali Y ditambah W dikali Z. Persis seperti yang ada di pilihan jawaban A. Jadi A ini benar. B pun sama. X tambah Y tambah Z dikalikan dengan W, ya hasilnya kayak A ini. Pun juga dengan C, meskipun ini agak berbeda bentuknya, tapi akan sama aja. Ini WX sama dengan WX, Y ditambah Z dikalikan W, ya sama dengan WY ditambah WZ. Yang salah adalah D. X tambah Y tambah Z-nya tidak ada W-nya, tidak dikalikan dengan W. Dan ini ada double X, satu dikali W, satu enggak. Jadi D untuk nomor 16. Nomor 17, berapakah luas bangun di tengah yang dihimpit 4 buah lingkaran jika lingkaran yang menghimpit berdiameter 7 cm? Saya akan pindahkan gambarnya ke sini biar lebih jelas. Yang dicari adalah luas ini, karena tadi dibilang adalah yang dihimpit 4 buah lingkaran yang ada di tengah. Sementara kalau kita pakai garis bantu seperti ini, jadi diibaratkan si lingkarannya ini berada di sebuah persegi yang kita juga bisa hitung luasnya persegi itu berapa melalui clue ini, lingkaran berdiameter 7 cm. Jadi diameter ini 7, ini juga 7. Artinya si persegi ini memiliki sisi 14 dan di sini juga 14. Lalu untuk menghitung yang di tengah yang dihimpit ini, kita tinggal kurangkan aja luas persegi ini 14 kali 14 dikurangi dengan luas lingkaran, kemudian luas himpitan-himpitan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Dan kalau teman-teman perhatikan, bagian-bagian yang ada di sini, di pojok-pojoknya itu, atau di sebelah kanan, kiri, maupun atas bawahnya ini, itu kalau disatukan sebenarnya kan serupa dengan apa yang ada di tengah ini. Bagian atas digabungkan sama bagian bawah, itu kan sama dengan area bagian tengah. Bagian kiri ditambah bagian kanan, itu sama dengan juga bagian tengah. Pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok kanan bawah, dan pojok kiri bawah itu juga kalau disatukan kan sama. Jadi bangun yang ada di tengah itu ada 4 sebetulnya. 1, 2 itu joinan atas bawah, 3 joinan antara kiri dan kanan, dan 4 itu joinan antar pojok. Sehingga rumus untuk luas himpitan di tengah itu sama dengan luas persegi dikurangi luas lingkaran. Ingat lingkarannya ada 4, berarti ini dikalikan 4. Lalu seperti yang saya tadi bilang, himpitan tengah ini punya 3 kembaran lainnya. 1 joinan atas bawah, 2 joinan kiri kanan, 3 joinan para pojokan. Yang kita cari tahu itu kan 1 himpitan aja nih, berarti ini dibagi 4. Sama dengan luas persegi itu 14 kali 14, itu rumusnya sisi kali sisi ya. Kemudian 4 kali luas lingkaran, 4 kali luas lingkaran itu PR kuadrat. Pi nilainya 22/7, kemudian dikalikan dengan R kuadrat. Diameternya kan 7, berarti jari-jarinya 7/2. Ini dikuadratkan, itu artinya 7/2 dikalikan 7/2 dibagi 4. Ini teman-teman bisa hitung, hasilnya adalah 10,5 cm persegi atau B. Nomor 18. Kita perlu belajar biar pintar. Artinya kita perlu menabung biar kaya. Jawabannya A. Soal nomor 19. Elis, Dwi, dan Budi bersama-sama berbelanja di sebuah toko. Mereka membeli baju dan celana dengan jenis yang sama. Elis, dia beli 3 baju. Kita simbolkan baju dengan B. Ditambah 2 celana, itu harganya 240.000. Kemudian ada Dwi. Dia membeli 2 baju ditambah 2 celana, harganya Rp200.000. Dua persamaan ini bisa kita eliminasi. 3B dikurangi 2B itu hasilnya B, sama dengan 240.000 kurangi 200.000 hasilnya 40.000. Itu harga untuk 1 baju. Harga baju yang 40.000 ini kita coba substitusi ke persamaan yang terbentuk dari belanjaannya Dwi. 2B ditambah 2C sama dengan 200.000. 2B-nya, B-nya kita ganti nilainya 40.000.
sama dengan 80.000 ditambah 2C sama dengan 200.000. 2C-nya sama dengan 200.000 kurangi 80.000, yaitu 120.000. Kemudian yang ditanya di soal, uang yang harus dibayar Budi dengan membeli satu baju dan dua celana. Baju harganya 40.000, dua celana itu ini 120.000 sama dengan 160.000. Jawabannya ialah C. Nomor 20. Penduduk usia dewasa di desa Bumi Asih ada 4.800. Penduduk yang bekerja sebagai petani, kita simbolkan pakai P, itu 37%. Artinya 37% dari 4.800 ya. Kemudian buruh bangunan itu 24%. Dan sisanya adalah wirausaha. Wirausaha berarti 100% dikurangi yang sudah diketahui petani itu 37%. Lalu ada buruh bangunan 24%. Jadi wirausaha persentasenya adalah 39%. Selisih penduduk yang bekerja sebagai petani dengan wirausaha. Selisihnya berarti W dikurang P, W-nya 39%, P-nya 37%, sama dengan 2%. Jadi jumlah orangnya itu 2% kali total penduduk usia dewasa, yaitu 4.800. Hasilnya ialah 96 orang. Jawabannya A. Soal nomor 21. Semua ikan hidup di air. Tidak ada ikan yang bernafas dengan paru-paru. Paus hidup di air. Jadi, soal ini menurut saya salah. Karena jika hanya seperti ini aja, paus hidup di air, kita tidak bisa menarik kesimpulan apa-apa. Kalaupun dipaksakan, ini juga akan jadi kesimpulan yang tidak logis. Misalnya ini, paus hidup di air. Ini kalau kita paksakan bahwa harus sesuai dengan premis 1, maka paus itu ikan. Sementara sebetulnya kan ini hanya menjelaskan bahwa semua ikan hidup di air, tidak menjelaskan bahwa semua yang hidup di air itu ikan. Kemudian kalau paus ini ikan, maka dia tidak akan bernafas dengan paru-paru, sesuai dengan premis yang kedua. Itulah kenapa kalau teman-teman nanti cek kunci jawaban di tryout ini, jawabannya itu yang benar malah B. Paus bernafas dengan insang. Sehingga jelas bahwa soal ini tidak memberikan kesimpulan yang logis. Terlepas jika kemudian kita tahu fakta tentang paus, dia bukan ikan, dia adalah mamalia, bernafasnya juga di paru. Tapi tanpa memperhatikan fakta di real life-nya, pun soal ini sudah salah. Saya juga sempat googling ke beberapa platform dan menurut saya ini yang paling make sense. Semua jenis ikan bernafas dengan insang, paus bernafas dengan paru-paru. Jawabannya adalah E. Semua paus bukan termasuk ikan. Meskipun ini juga menurut saya kurang tepat juga ya penggunaan ikan paus, harus ikannya nggak usah. Jadi waktu pertama kali saya mengerjakan soal ini, saya menjawab semua jawaban salah. Tapi ternyata disalahkan oleh sistem. Jadi untuk ngecek apakah B ini benar, saya akan coba jawab dengan B. Soal nomor 22, perbandingan uang Dewi dan Agus sama dengan 2:5. Kemudian uang Agus dibanding dengan uang Bobby itu 3:4. Nah, perbandingan ini kan parsial ya. Ini Dewi dengan Agus aja, ini Agus dengan Bobby saja. Kita bisa jadikan perbandingan parsial ini menjadi perbandingan yang utuh langsung 3 nama dengan membuat si Agus ini punya angka yang sama. Ini 3, ini 5, samanya itu di 15 ya. Jadi yang bagian atas kita kalikan 3, yang bagian bawah kita kalikan 5. Ini akan menghasilkan 2 kali 3 itu 6, dan 5 dikali 3 itu 15. Sementara bagian bawahnya akan menghasilkan 3 dikali 5 itu 15, per 5 kali 4 itu 20. Nah, dari sini baru kita bisa bandingkan secara utuh, yaitu Dewi banding Agus banding Bobby sama dengan 6 banding 15 banding 20. Perbandingan itu kan sebenarnya bagian terkecil dari sebuah komposisi ya, atau kapasitas. Sehingga dengan perbandingan 6, 15, dan 20 itu sama aja dengan komposisi untuk Dewi itu 6x, komposisi untuk Agus itu 15x, dan komposisi untuk Bobby itu 20x. Lanjut ke clue berikutnya. Selisih uang Dewi dan Bobby itu 42.000. Jadi uang Bobby dikurangi uang Dewi ini sama dengan 42.000. Bobby itu 20x, Dewi itu 6x. Jadi 20x dikurangi 6x sama dengan 14x, sama dengan 42.000. Jadi x-nya saja sama dengan 42.000 dibagi 14, yaitu 3.000. Yang ditanyakan adalah
jumlah uang Dewi dan uang Agus. Uang Dewi itu 6x, ditambah Agus itu 15x, sama dengan 21x. X-nya diganti 3.000, maka 21 dikali 3.000, yaitu 63.000 rupiah. Jawabannya A. Nomor 23. Berat sebuah mobil dan penumpang yang jumlahnya ada 3, itu 3 ton. Karena berat mobilnya di sini 2,85 ton, maka di sini bisa kita cari bahwa berat penumpangnya itu 3 dikurangi 2,85, yaitu 0,15 ton. Nah, penumpangnya ini terdiri dari 3 orang. P1 banding P2 banding P3, itu perbandingannya adalah 2 banding 3 dibanding 5. Nah, seperti nomor 22 tadi, perbandingan ini menunjukkan sebuah komposisi yang kita tidak tahu dibagi berapa sehingga menyebabkan jadi angka yang terkecil itu 2, 3, 5. Jadi komposisi untuk P1 itu sebenarnya 2x, P2 itu 3x, dan P3 itu 5x. Dimasukkan ke dalam P sama dengan 0,15, maka P-nya kita ganti jadi 2x ditambah 3x ditambah 5x sama dengan 0,15. Ini hasilnya 10x sama dengan 0,15. Jadi nilai x-nya adalah 0,015 ton, atau dibuat jadi kilogram menjadi 15 kilogram. Yang ditanyakan jumlah berat penumpang pertama dan kedua. Jadi P1 ditambah P2 itu 2x ditambah 3x sama dengan 5x. X-nya diganti 15 kg, jadi 5 kali 15 yaitu 75 kg. Jawabannya ialah C. Nomor 24. Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Saya tulis Susilo di paling kiri, kemudian ada simbol lebih dari, ini artinya lebih dari siswa-siswa lainnya. Edi kalah pandai dibanding Leonardo. Jadi Edi kalah pandai artinya tidak lebih pandai atau kurang dari Leonardo. Tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Leonardo sama Vicky. Kemudian Vicky lebih pandai dari Natsir. Tapi karena Natsir ini tidak diketahui ya, lebih pandai atau lebih tidak pandai dari Edi, maka nggak bisa langsung kita campur di dalam satu narasi ini. Kita pisah. Vicky lebih pandai dari Natsir. Kesimpulan yang benar adalah D. Vicky lebih pandai dari Edi. Udah benar. Nomor 25. Kita lihat untuk gambar yang ini. Di nomor 2 tetap akan sama tapi akan mengalami pengecilan. Jadi ini sama nih. Arahnya juga masih sama. Ini juga yang ketiga arahnya juga sama tapi semakin kecil. Jadi di gambar nomor 4 yang ditanyakan itu nanti, gambar seperti ini harus ada menjadi yang paling kecil. Ini secara otomatis akan mengeliminasi pilihan jawaban C, karena arahnya beda. Harusnya ada di seperti ini, ada di A, B, atau D. Kemudian, lapisan yang kedua dari dalam, yang ini, juga akan sama lagi, tapi akan mengalami pengecilan. Arahnya harus ke bawah kiri ini. A masih masuk, B masih masuk, D juga masih masuk. Begitu juga dengan lapis ketiganya ini. A masih masuk, B masih masuk, D masih masuk. Lalu, yang membedakan adalah lapis keempatnya. Setiap dia transformasi, ini mundur 1. Yang dari 2 ke 3 mundurnya 2 nih. 1, 2. Jadi selanjutnya harus mundur 3. 1, 2, 3. Panahnya ada di sebelah sini, yang merupakan jawaban A. Nomor 26. Kita lihat belah ketupatnya ini, pindah ke depan 2 kali dan ganti warna. Pindah ke depan 2 kali dan ganti warna. Sehingga pilihan jawabannya adalah yang belah ketupatnya yang tadinya putih jadi hitam, karena selalu ganti warna, yaitu D. Nomor 27, semua siswa IPA pandai matematika, semua yang pandai matematika mampu mengerjakan fisika. Boni adalah siswa IPA. Sama-sama matematikanya kita bisa coret, jadi Boni pandai mengerjakan fisika atau E. Nomor 28. Ada 4 orang yang bernama Gunawan, Henry, Radit, dan Joko. Umur keempat orang itu tidak berurutan adalah 18, 19, 21, dan 22 tahun. Keempat orang itu duduk mengelilingi meja persegi 4 dengan setiap orang pada setiap sisi meja. Ini ceritanya mejanya. Diketahui Gunawan duduk berhadapan dengan orang paling muda. Gunawan duduk dengan orang paling muda. Orang paling mudanya itu 18 tahun usianya.
Sedangkan Hendry duduk berhadapan dengan orang paling tua. Hendry, orang paling tuanya itu umur 22 tahun. Posisi duduk Radit terletak di sebelah kanan orang yang paling muda. Ini orang paling muda, Radit di kanannya. Berarti di sebelah sini. Yang jadi usia 22 itu si Radit. Dan terletak di sebelah kiri orang berumur 19 tahun. Radit di sebelah kirinya Gunawan yang umurnya 19 tahun. Di sini udah disebut nama Gunawan, umurnya 19, Radit umurnya 22, dan ada Hendry. Yang otomatis ada satu nama yang belum disebut, yaitu Joko. Jadi Joko ini yang umurnya 8, yang mengakibatkan Hendry itu umurnya yang belum disebut tuh 21 tahun. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 28 adalah B. Berumur 21 tahun dan duduk di sebelah kanan Gunawan. Nomor 29, sebuah prisma segitiga dengan alas berbentuk segitiga siku-siku dengan alas dan sisi miring segitiga siku-siku tersebut adalah 10 cm dan 26 cm. Jika tinggi dari prisma adalah 50 cm, berapakah kapasitas air yang dapat ditampung prisma tersebut? Kapasitas air itu artinya volume. Volume prisma itu luas alas dikali tinggi. Nah, karena alasnya ini berbentuk segitiga siku-siku, maka kita pakai rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Ini adalah tingginya si alas yang berbentuk segitiga siku, dikalikan tingginya prisma. Di soal dijelaskan bahwa segitiga siku-siku ini memiliki alas 10 cm dan sisi miring 26 cm. Yang perlu kita cari tahu itu tingginya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Jadi T sama dengan akar dari sisi miringnya. Sisi miringnya di sini disebut 26 cm, jadi 26 kuadrat dikurangi alasnya. Alasnya itu 10 kuadrat. Ini teman-teman bisa hitung, nanti hasilnya adalah 24. Baru angka 24 ini dimasukkan ke hitung-hitungan soal yang ini. Jadi V sama dengan setengah dikalikan alasnya 10, kemudian tinggi segitiga siku-sikunya 24, dan tinggi prismanya itu 50. Hasilnya sama dengan 6000 cm kubik. Ini akan sama dengan 6 liter. C. Soal nomor 30. Di dalam sebuah kontainer terdapat beras sebanyak 8 ton, 8 kuintal, 120 pon. Sebuah truk dengan kapasitas 1,2 ton akan memindahkan beras tersebut dari kontainer ke kapal kecil. Jadi ini akan kita samakan semuanya satuannya dalam ton. 8 ton. 1 ton itu 10 kintal. Jadi 1 kintal itu 1/10. Di sini 0,8 ton, kemudian 120 pon. 1 pon itu 0,0005 ton, sehingga 120 pon menjadi 0,06 ton. Yang kalau semuanya dijumlahkan jadi 8,86 ton. Banyaknya pengangkutan beras tersebut berarti tinggal kita bagi aja. 8,86 dibagi 1,2. Hasilnya adalah 7,4 kali. Dibulatkan ke atas berarti ada 8 kali pengangkutan. Jawabannya D. Nomor 31. Pada saat awal diamati ada 8 virus jenis tertentu. Setiap 24 jam masing-masing virus membelah diri menjadi 2. Jika setiap 96 jam seperempat dari seluruh virus tersebut dibunuh, maka tentukan banyaknya virus pada hari ke-6. Jadi ini pada hari pertama itu ada 8. Terus di hari kedua itu kan membelah masing-masing jadi 2 sehingga ada 16. Hari ketiganya yang 16 jadi 32. Untuk hari keempat itu jadi 64. Kemudian di hari kelima dia jadi 128. Ingat clue yang kedua, setiap 96 jam. Jadi ini hari kedua itu 24 jam pertama, ini 24 jam kedua yaitu 48, 24 jam ketiga itu 72, dan ini 24 jam selanjutnya baru 96. Dia berkurang seperempatnya. Jadi 128 dikurangi seperempat dari 128. Seperempat dari 128 itu 32, 128 kurangi 32 itu 96. Jadi hari ke-6-nya 96 dikali 2 yaitu 192. Jawabannya adalah E. Soal nomor 32. Jika musim kemarau terjadi berkepanjangan, maka sawah menjadi kering. Jika sawah menjadi kering, maka petani gagal panen. Nah, karena ternyata petani tidak gagal panen, maka musim kemarau itu tidak terjadi jangan. Jawabannya adalah B. Nomor 33.
Penjual mengantar 9 mangkok sup ke sebuah rumah. Dia hanya mampu membawa 2 mangkok sup. Berapakah penjual harus pergi untuk mengantar 9 mangkok sup tersebut? Jadi ini tinggal 9 dibagi 2, 4,5 dibulatkan ke atas jadi 5. Nomor 34. Sebuah jalan sepanjang 4,5 km di sisi kiri dan kanan akan ditanami pohon palem dengan jarak pohon palem yang berjajar 3 meter. Ini setiap 3 meter ada pohon, setiap 3 meter ada pohon. Pada masing-masing ujung jalan juga ditanami pohon palem. Ada pohon palem di ujung-ujungnya. Berapa pohon yang dibutuhkan? Jadi tinggal kita bagi 4,5 km itu 4.500 meter dibagi 3 itu ada 1.500. Ini untuk setiap satu sisi. Nah, 1.500 ditambah 1 di ujung jadi 1.501. Ini untuk satu sisi saja. Jadi kalau untuk dua sisi berarti tinggal kali 2 yaitu 3.002. Jawabannya adalah C. Nomor 36. Jika Presiden Indonesia merakyat maka rakyat senang. Jika rakyat senang maka kehidupan masyarakat damai. Jadi rakyat senangnya bisa kita hilangkan. Jadi jika Presiden Indonesia merakyat, maka kehidupan masyarakat damai, atau D. Seandainya Presiden Indonesia merakyat, maka masyarakat Indonesia akan damai. Soal nomor 37. Terdapat suku-suku barisan geometri tak hingga positif, di mana jumlah U1 ditambah U2 sama dengan 45, dan U3 ditambah U4 sama dengan 20. Tentukan jumlah suku-suku barisan itu. Di sini ada clue. Ini adalah barisan geometri. Jadi barisan geometri itu barisan angka yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk dua suku yang berdekatan. Jadi di sini misalnya ada U1, lalu ada U2, selanjutnya ada U3, ada U4, dan seterusnya karena ini tak hingga. Mereka ini memiliki pengali atau rasio yang sama. Jadi U1 kedua dia nanti akan dikalikan R, U2 ketiga pun dikalikan dengan R, U3 keempat akan dikalikan R, dan seterusnya. Itu selalu dikalikan R. Sehingga jika U1-nya ini kita sebut sebagai A, maka U2-nya karena A dikalikan R jadi AR, U3-nya AR dikalikan R maka AR kuadrat, dan untuk U4-nya maka AR kuadrat dikalikan R yaitu AR pangkat 3. Di sini diketahui di dalam soal U1 ditambah U2 itu hasilnya 45. U1-nya sendiri itu A, ditambah di sini U2-nya adalah AR sama dengan 45. Kita kumpulkan A-nya, dikeluarkan jadi A kali 1 ditambah R sama dengan 45. Dengan demikian 1 ditambah R itu sama dengan 45 dibagi A. Kita lanjutkan untuk clue yang kedua yaitu U3 ditambah U4 sama dengan 20. U3 di sini ada AR kuadrat ditambah U4-nya adalah AR pangkat 3 sama dengan 20. Kita keluarkan AR kuadratnya sehingga ini 1 ditambah R sama dengan 20. Dengan demikian 1 ditambah R sama dengan 20 per AR kuadrat. Kita lihat ada kesamaan di sini. 1 plus R sama dengan 45 per A. Dan dalam kondisi yang sama 1 plus R sama dengan 20 per AR kuadrat. Jadi 45 per A akan sama dengan 20 per AR kuadrat. Nah, masing-masing ruas ini bisa kita kalikan A. Sehingga hasilnya 45 sama dengan 20 per R kuadrat. Sehingga R kuadrat sama dengan 20 per 45. Disederhanakan masing-masing dibagi dengan 5 itu 4 per 9. Ini adalah bentuk R kuadratnya. Jadi kalau cuma R-nya aja, akar 49 yaitu 2 per 3. Itu untuk nilai R. Sekarang nilai R-nya kita substitusikan ke dalam sini. 1 plus R sama dengan 45 per A. R-nya diganti 2 per 3. Menghasilkan 1 ditambah 2 per 3 itu 5 per 3. Sama dengan 45 per A. Perkalian silang menjadi A sama dengan 45 kali 3. Dibagi 5 sama dengan 27. Kemudian yang ditanyakan dalam soal adalah jumlah suku-suku barisan itu. Nah, karena barisan ini adalah geometri tak hingga positif, maka jumlah suku-sukunya atau yang biasa disimbolkan dengan SN itu rumusnya A per 1 min R sama dengan 27 dibagi 1 kurangi R-nya 2 per 3. Hasilnya adalah
81, yaitu C. Nomor 38, sebuah belah ketupat memiliki panjang diagonal pendek 20 cm dan diagonal panjang 48 cm. Maka luasnya adalah, jadi rumus belah ketupat itu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, yaitu setengah. Diagonal 1-nya ini 20, diagonal 2-nya adalah 48, dikalikan hasilnya 480 cm persegi. A. Nomor 39. Sally, Shirley, Laura, Tommy, dan Sandy masing-masing mengambil permen dari sebuah mangkok. Pertama, 4 anak mengambil permen rasa susu. Permen rasa susu. Kemudian, artinya yang kedua, Shirley dan Tommy tidak mengambil permen rasa coklat seperti yang dilakukan oleh anak lainnya. Nah, karena Shirley sama Tommy nggak ngambil permen rasa coklat, berarti masih ada Sally, Laura, dan Sandy. Jadi ada 3 orang yang ngambil permen rasa coklat. Selanjutnya pengambilan yang ketiga. Shirley hanya mengambil 1 permen, yaitu permen rasa anggur. Jadi Shirley hanya ngambil 1 yang rasa anggur. Setelah itu, atau keempat, selain Shirley, hanya Sally dan Sandy yang tidak mengambil permen rasa kopi. Jadi yang ngambil kopi itu Tommy dan Laura. Karena Shirley, Sally, dan Sandy nggak ngambil permen rasa kopi. Jadi ada 2 yang ngambil rasa kopi. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah permen yang telah mereka ambil? Jadi tinggal ditambahkan 4 tambah 3, 7, 7 tambah 1, 8, 8 tambah 2, 10. Jawabannya D. Nomor 40. Beberapa alat transportasi dikenai pajak kendaraan. Semua benda kena pajak adalah barang mewah. Jadi ini kalimat pajak kendaraannya bisa kita hilangkan. Beberapa alat transportasi adalah barang mewah, yaitu A. Soal nomor 41. Budi mengunjungi pemancingan 3 hari sekali dan Sidik 4 hari sekali. Jika pada tanggal 10 Juli mereka bersama mengunjungi pemancingan, mereka akan ke pemancingan secara bersamaan lagi pada tanggal, ini Budi 3 hari sekali, Sidik 4 hari sekali. Jadi kelipatan yang paling dekat itu kan 12 ya. 3 kali 4 itu 12, 4 kali 3 12. Ada kesamaan di 12 hari yang mendatang. Sehingga tinggal kita tambahkan 10 ditambah 12 itu 22 Juli. D. Soal nomor 42. Ini angkanya Romawi, jadi teman-teman juga perlu untuk mengetahui angka Romawi. Ada 6, 24, 60, 120, dan ada 2 yang ditanyakan. 6 itu kan 6 kali 1. 24 itu 6 kali 4, 60 ini 6 dikali 10, dan 120 itu 6 dikalikan dengan 20. Di sini dari 1 ke 4 itu tambah 3, 4 ke 10 itu tambah 6, 10 ke 20 itu tambah 10, dan polanya diturunkan ke bawah lagi, 3 ke 6 itu plus 3, 6 ke 10 itu plus 4, jadi di sini harusnya plus 5, 10 ditambah 5 yaitu 15, dan di bagian ini setelah plus 5 yaitu plus 6, 15 ditambah 6 plus 21, bagian atasnya 20 ditambah 15 itu 35, 35 ditambah 21 56, terus jangan lupa dikali dengan 6, 6 kali 35 ini 6 kali 56, 6 kali 35 itu 210, 6 kali 56 itu 336. Jadi jawabannya adalah C. 210, 336. Soal nomor 43. Bu Ani membagikan 48 kg beras, 64 kg telur, dan 80 kg pasir kepada beberapa tetangganya. Tiap paket terdiri dari 3 jenis barang. Antara paket yang satu dan yang lain berisi jenis dan jumlah yang sama. Berapa paket terbanyak yang dapat dibuat? Soal ini adalah soal untuk mencari FPB-nya. FPB dari 48, 64, dan 80. Sehingga pertama-tama kita harus melakukan faktorisasi prima terhadap masing-masing komposisinya. 48 itu 2 pangkat 4 kali 3. 64 itu 2 pangkat 6, dan 80 itu 2 pangkat 4 dikalikan 5. Nah, di sini ada angka 2 yang nilai pangkatnya berbeda, ada 2 pangkat 4 dan di sini 2 pangkat 6. Nah, kalau FPB kita cari yang pangkatnya terkecil. Sehingga FPB dari 48, 64, dan 80 itu sama dengan 2 pangkat 4, yaitu 16. Jadi jawabannya adalah C.
16 paket. Ada alternatif lain dan ini memang saya pakai waktu pertama kali ngelihat soal ini. Saya bingung. Saya awalnya tidak tahu kalau ini adalah persoalan FPB dan mungkin untuk teman-teman juga yang nantinya ragu ketika dalam tes bimbang apakah ini pakai FPB atau KPK, bisa digunakan alternatif ini yaitu dengan menggunakan perbandingan. Jadi ada 48, 64, dan 80. Di soal itu kan dibilang berapa paket terbanyak yang dapat dibuat. Jadi kita harus bikin perbandingan yang paling kecil dari mereka bertiga biar paketnya paling banyak gitu kan. Pertama kali ngelihat komposisi soal ini saya nggak langsung kepikiran angka 16. Pertama adalah angka 4 dulu. Jadi 48 dibagi 4 itu 12. 64 dibagi 4 itu 16 dan 80 dibagi 4 itu 20. Kemudian ini kan mereka masih bisa dibagi lagi jadi 4. 12 dibagi 4 itu 3, 16 dibagi 4 4 dan 20 dibagi 4 itu 5. Nah, ini sudah yang paling kecil. Tinggal kita cari pembagi terbesarnya tadi berapa? 48 ke 3 itu dibagi 16. 64 ke 4 itu dibagi 16 juga dan 80 ke 5 itu dibagi 16 juga. Artinya pembagi terbesarnya itu 16. Atau paket terbanyaknya itu 16. Kurang lebih begitu alternatif pengerjaan yang model-model soal nomor 43 ini, jika teman-teman bingung menggunakan FPB atau KPK. Soal nomor 44, semua wanita adalah perasa, ada wanita yang sensitif. Jadi, kesimpulannya adalah B, ada wanita yang perasa tapi sensitif. Jadi ini seolah-olah perasa dengan sensitif itu dua hal yang berbeda ya, meskipun di real life sepertinya harusnya sama. Tapi kita harus tetap patuhi premis yang ada, semua wanita adalah perasa. Nah, ada wanita yang sensitif, berarti dia ada yang perasa tapi juga sensitif. Jawabannya B. Soal nomor 45. 7 remaja sedang mengantre dalam membeli suatu minuman. April berada di posisi sebelum Bima. Cika mengantre sebelum Dika dan Elang. Gani berada di urutan pertama. Jadi otomatis sebelum ada April itu sudah ada Gani duluan. Bima berada di urutan tepat sesudah Cika. Artinya sebelum Bima ini B, ada C dulu si Cika. Nah, baru setelah adanya Bima, baru kita tahu ada Dika dan Elang. Di antara Dika dan Elang, tidak ada yang mengantri di posisi tersebut. Jadi di antara Dika dan Elang, udah nggak ada lagi orang. Antrean Farah tepat berada di antara April dan Cika. Jadi di sebelah sini ada Farah, baru Cika. Antrean Dika sebelum Elang, jadi Dika dulu baru Elang. Maka Cika berada di antrean urutan ke 1, 2, 3, ke 4. Jawabannya C. Soal nomor 46, kita lihat di sini segitiganya putih, kemudian hitam, kemudian putih, artinya selang-seling, maka sesudahnya adalah hitam. Nah, ini A, B, C, D semuanya hitam. Jadi kita akan lanjutkan ke bangun selanjutnya. Yang tadinya segitiganya ada di bawah, berada di kanan, kemudian di atas. Artinya dia berputar melawan arah jarum jam. Jadi setelah dari atas maka dia akan di kiri. Jadi A salah, C salah, tinggal B dengan D. Panahnya sama, bolanya yang berbeda. Ini hitam, ini putih. Mari kita lihat. Bolanya tadinya putih, jadi hitam. Jadi putih, harusnya hitam. Jadi jawabannya B. Soal nomor 47. Jumlah wanita yang akan diwawancarai kami tetapkan sebanyak 30 orang. Mereka kami pilih yang sedikitnya berpendidikan SLTA agar mampu mengerti pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Kenyataan yang kami hadapi hanya 3 orang saja atau 10% yang berpendidikan SLTA, sedangkan lainnya berpendidikan akademi atau universitas. Langkah selanjutnya, pewawancara saya tentukan wanita dan juga harus sudah cukup dikenal oleh responden, sehingga dari mereka lebih banyak jawaban yang keluar. Untuk itu, Yati dan Nini mengerahkan teman-temannya untuk melakukan wawancara. Mencermati isinya, penggalan di atas termasuk laporan hasil penelitian. Mengapa jawabannya adalah laporan penelitian? Karena laporan penelitian sendiri adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Laporan hasil penelitian yang disajikan di nomor 47 ini menjelaskan proses peneliti untuk mendapatkan sumber informasi dengan mewawancarai 30 orang. Dilengkapi dengan hasil wawancara dalam bentuk persentase, sehingga jawabannya C. Soal 48, sejak SD aku dididik mandiri oleh ibuku. Pada saat aku berusia 11 tahun, ibuku mendidik aku supaya bisa mencari uang sendiri memenuhi kebutuhan sekolahku. Setiap berangkat sekolah, ibuku menyertakan bermacam-macam buah
satu tas untuk dijual di sekolah. Aku melakukannya dengan senang hati. Lama-kelamaan ibuku menyuruh untuk membeli dan menjual sendiri tanpa harus dibantu siapapun. Kegiatan semacam itu aku lakukan sampai sekarang meskipun aku sudah sekolah di SMU dengan barang-barang dagangan yang berbeda-beda. Sekarang aku menjual pakaian dari mutu berkualitas rendah sampai dengan berkualitas tinggi. Yang paling mengesankan bagiku sejak dulu sampai sekarang masih tetap ada pembeli yang berbohong pada saat mengambil barang tanpa sepengetahuanku. Sungguh rendah moral pembeli itu. Paragraf di atas adalah paragraf narasi. Paragraf narasi sendiri adalah paragraf yang isinya menceritakan serangkaian kejadian atau peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu terjadinya kejadian tersebut. Teks yang disajikan di nomor 48 ini berisi tentang pengalaman masa sekolah yang diceritakan secara urut. Soal nomor 49, ternyata film Bumi Makin Panas benar, setidaknya di Alaska. Hasil sejumlah foto udara pada kawasan tundra di Alaska di Kutub Utara itu membuktikan kebenarannya. Tampak jelas di sana bahwa pepohonan jenis perdu atau semak ternyata semakin membesar baik dalam ukuran maupun jumlah selama beberapa dekade terakhir. Padahal di dataran beku dan gersang ini biasanya tumbuhan sangat sulit hidup. Masalah dalam wacana di atas adalah D. Meluasnya daerah tumbuhan perdu di Alaska menunjukkan bahwa bumi makin panas. Soal nomor 50, di sini garis yang berpola tanpa ada blok hitamnya itu semakin ke kanan semakin bergeser. Tadinya di paling kiri nomor 2 jadi geser ke nomor 2, di gambar ketiga geser ke posisi ketiga, jadi artinya posisi selanjutnya adalah di posisi keempat. Dan yang memenuhi hanya B, dia posisinya ada di keempat. Kalau teman-teman nanti mungkin agak bingung, misalnya ada pilihan jawaban yang ternyata ada lebih dari satu, bisa kita lihat di pola berikutnya, yaitu blok putih hitam ini akan berpindah ke sebelah kirinya blok tanpa hitam, dan terus bertambah jadi hitam putih. Jadi putih hitam jadi hitam putihnya 1, ini hitam putihnya 2, maka di sini hitam putihnya ada 3, yaitu B. Soal nomor 51, banyak ahli terampil menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan, namun sering mereka kurang terampil menyajikannya secara lisan atau langsung. Oleh sebab itulah perlu kiranya diadakan lomba diskusi panel untuk tingkat SMU se-DKI ini, sebagai wadah siswa berlatih berbicara dan mengeluarkan pendapat. Penggalan proposal kegiatan di atas merupakan unsur proposal bagian D. Dasar pemikiran ya. Dasar pemikiran kegiatan lomba diskusi panel. Soal nomor 52, kotak yang tadinya ada di bagian pojok kiri turun setengah sehingga di gambar kedua dia ada di pertengahan antara belah ketupat kiri atas dan kiri bawah. Turun lagi setengah, jadi ada di belah ketupat paling bawah kiri. Jadi kemungkinan dia akan bergeser setengah lagi. Jadi tapi tidak bergeser ke atas, tapi bergesernya ke kanan. Jadi pilihan jawaban A, B, C, D sudah benar. Selanjutnya adalah kita lihat posisi belah ketupat yang ada di kanan atas. Ini ada diagonalnya. Tadinya di kanan atas, pindah ke kanan bawah, lalu ke kiri bawah, artinya nanti akan ke kiri atas. Jadi jawabannya A. Soal nomor 53, paragraf 1, hakikat hidup adalah bekerja. Dapat dikatakan bahwa salah satu ciri manusia hidup adalah bekerja. Oleh karena itu, bekerja tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, baik secara fisik maupun psikis. Paragraf 2. Antara bekerja dan kesehatan manusia saling berhubungan bahkan saling berpengaruh. Hal ini terbukti misalnya dari kenyataan bahwa seseorang menjadi lebih sehat bila ia bekerja daripada tidak bekerja. Atau kenyataan yang lain sebaliknya, yaitu seseorang yang bekerja malah menjadi sakit karena kondisi pekerjaannya tidak sesuai dengan karakteristik orang itu. Titik pandang kedua paragraf di atas adalah B. Paragraf 1 menyoroti hakikat hidup, yaitu ini hakikat hidup adalah bekerja, dan paragraf 2 menyoroti hubungan bekerja dengan kesehatan. Ini ditegaskan di kalimat pertama antara bekerja dan kesehatan saling berhubungan. Nomor 54, blok hitam yang tadinya bentuknya seperti ini, bagian yang sebelah kanan arah jarum jamnya itu kosong, dia akan bergeser. Jadi yang tadinya bloknya ada di sini, dia akan geser ke kanan, yaitu di sini. Kemudian yang bloknya kosong adalah ini, jadi dia akan bergeser ke bawah, jadi ke sini. Kemudian yang bloknya kosong, yaitu ini, jadi dia akan bergeser ke sebelah kiri. Jadi polanya adalah seperti yang ditunjukkan di
A, B, C, D. Ini udah benar, blok hitamnya polanya seperti itu. Kemudian ada persegi yang di dalamnya berdiagonal. Ini nambah persegi yang berdiagonal di sebelah kanannya dia, searah jarum jam muternya. Terus nambah lagi, karena searah jarum jam berarti nambahnya ke atas. Jadi persegi yang berdiagonal nanti akan menambah lagi di atasnya si yang ini. Karena kan searah jarum jam, nggak boleh nambahnya di bawahnya atau ke kirinya. Sehingga yang paling mungkin adalah A. Soal nomor 55. Memasuki abad ke-21, sejumlah masalah kependudukan menghadang umat manusia secara tumpang tindih. Sebagai contoh, masalah lanjut usia atau lansia muncul pada saat pertambahan penduduk masih besar. Kemiskinan menjadi masalah kesehatan pun turut mewarnai lanskap kehidupan pada awal milenium ketiga. Menyangkut kesehatan wanita dan anak-anak. Jenis paragraf di atas adalah deduktif, karena gagasan utamanya ada di awal paragraf itu. Kalimatnya, memasuki abad ke-21, sejumlah masalah kependudukan menghadang umat manusia secara tumpang tindih. A. Soal nomor 56, ini sebetulnya saya agak bingung. Jadi kalau teman-teman punya penjelasan yang sangat bagus bisa share di komentar. Cuma kemungkinan yang bisa saya prediksi ini polanya adalah ini tadinya ada 4 blok kotak kecil. Ini jadi 3 dan di sini ada 4. Artinya blok yang tadinya di sini ini nyelip ke bagian blok 3 lainnya. Artinya sebenarnya masih ada 4 blok. Makanya di sini tetap ada 4 blok. Hal tersebut mengeliminasi pilihan jawaban C maupun D yang dia tinggal 2 dan dia tinggal 3. Artinya sebenarnya masih ada 4. Sekarang tinggal A sama B. Dari gambar kedua ke gambar ketiga ini kan semakin tidak beraturan ya. Jadi sangat kecil kemungkinannya malah justru menjadi pilihan jawaban B. Kecuali dari gambar 1, gambar 2, lalu gambar 3-nya B. Ini masih mungkin karena dia bergeser dari sini, kemari, terus ke sini. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 57. Film dari kaset video memiliki beberapa persamaan dibandingkan dengan film layar lebar. Bedanya, biaya yang harus dikeluarkan untuk film dari kaset video lebih murah. Jika ada beberapa orang yang ingin menonton film kaset video, mereka dapat berpatungan untuk menyewa film yang mereka inginkan. Ini tentu lebih murah dibandingkan dengan menonton film di gedung bioskop. Pengembangan paragraf di atas menggunakan pola B. Pertentangan. Pertentangan antara film dari kaset video dan film layar lebar. 58. Dari pengamatan terhadap iklan lowongan kerja yang dimuat pada Juni 1997, diperoleh data bahwa terdapat 545 lebih posisi pekerjaan yang ditawarkan oleh 20 sektor usaha yang menawarkan posisi paling banyak adalah industri manufaktur. 106 kesempatan kerja atau 19,4%. Kebanyakan dari kesempatan kerja sarjana S1 50,6% dan diploma 3 38%. Salesman, akuntan dan tenaga profesional di bidang keuangan merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak ditawarkan dalam iklan lowongan kerja. Makna istilah manufaktur dalam bacaan tersebut adalah E, yang memproses bahan mentah menjadi barang yang dapat digunakan, dipakai atau dikonsumsi oleh manusia. Soal nomor 59. Kotak kecil ini yang berwarna putih, polanya bergeser searah jarum jam ke kanan, kemudian ke bawah, berarti pola selanjutnya ada di sebelah kiri. Ini mengeliminasi pilihan jawaban B dan D, tinggal A dan C. Segitiga besar berwarna putih ini berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi dari bawah ke kanan, ke atas, berarti selanjutnya adalah ke kiri. Sehingga jawabannya A. Soal nomor 60, dari gambar pertama ke gambar kedua, sejujurnya saya agak bingung untuk menjelaskannya, tapi dari gambar kedua ke gambar ketiga, jari-jari yang paling kiri itu dia bergerak menjauhi jari-jari paling kanan dengan jarak 1. Ini kan tadinya di sini, dia bergerak ke kanan menjauhi yang paling kanan dengan jarak 1. Makanya di sini kosong, terus dia ke sini. Kemudian dari gambar ketiga ini, jari-jari paling kiri, dia akan bergerak menjauhi jari-jari paling kanan yang di bawah ini sebanyak 2 space. Tadinya kan 1 space, sekarang jadi 2 space. Jadi ini akan ke sini, yaitu C. Kenapa kemudian di gambar keempat itu jaraknya jadi 2, nggak 1? Karena kalau ngelihat dari sini saya rasa ini himpitannya tadinya di sini. Jadi bisa dihitung -1, terus ini 0, nggak ada jarak, di sini 1, jadi di sini jadi 2. Jadi C. Selesai, akan langsung muncul nilainya 300, artinya benar semua. Dengan ada soal yang tadi kalau teman-teman ingat yang tentang paus-paus itu saya pilih sesuai dengan kunci jawabannya, meskipun harusnya jawabannya semua jawaban salah. Jadi itu saja pembahasan mengenai tes kemampuan dasar rekrutmen BUMN. Untuk rekan-rekan yang akan
tes, saya doakan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih sudah mampir ke channel Mail the Explorer. Jumpa lagi di video-video selanjutnya.